Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan Bu Hovifa, guru SMA Negeri 1 Sedayu sebagai CGP Angkatan 6. Setelah wawancara dengan pengawas dan kepala sekolah di modul 1 ini, saya harus melakukan analisis hasil wawancara. Inilah selanjutnya. Tujuan pembelajaran khusus yang akan dicapai adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di lingkungan lainnya. Dari hasil wawancara ditemukan hal-hal yang menarik yang muncul. Pertama, dalam identifikasi kasus dilema etika dan bujukan moral. Pengawas sekolah mengidentifikasi kasus dilema etika jika melanggar nilai kebajikan yang sudah disepakati, sedang kasus bujukan moral jika melanggar aturan hukum. Sedang kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus dilema etika jika melanggar nilai baik yang sudah disepakati. Bujukan moral jika ada rayuan mengingkari atau memanipulasi nilai baik yang sudah disepakati. 2. Dalam mengambil keputusan terkait kasus dengan kepentingan yang sama-sama benar, pengawas melakukan analisis berdasarkan hukum yang ada, dipilih skala prioritas dan tingkat kebermanfaatannya berdasarkan pada peraturan. Sedangkan kepala sekolah memakai prinsip dialog, mencari jalan tengah yang disepakati bersama, kemudian mengkompromikan demi kebaikan bersama. 3. Terkait prosedur dalam pengambilan keputusan. Pengawas sekolah memakai prosedur berdasarkan hukum tertinggi, lalu hukum atau aturan di bawahnya, kemudian dikondisikan dengan situasi yang ada, lalu melakukan kompromi. Sedangkan kepala sekolah memakai prosedur berdasarkan sumber hukum tertinggi, lalu dianalisis dengan aturan yang ada dan nilai-nilai yang sudah disepakati. 4. Terkait hal-hal efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Untuk pengawas sekolah memiliki hal yang efektif, yaitu dilihat dari sisi kebermanfaatan dan memakai unsur humaniora dengan mengarahkan dan mendampingi. Sedang kepala sekolah memakai cara efektif dengan dialog, lalu diputuskan bersama, disepakati bersama. 5. Terkait tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Untuk Bapak Pengawas sekolah memiliki tantangan harus meningkatkan totalitas yang tinggi, harus sepenuh hati dan butuh waktu dalam menyelesaikannya. Sedangkan menurut Bapak Kepala Sekolah, tantangan yang harus dihadapi adalah menghilangkan berat hati. Di satu sisi kita harus mendidik, sedang di sisi lain ada aturan. Kemudian harus berdiskusi dengan stakeholder sekolah yang terkadang sulit untuk membuat keputusan yang berpihak pada murid. 6. Terkait tata kala dalam penyelesaian kasus. Pengawas sekolah dalam menyelesaikan kasus fleksibel dan kondisional tergantung kasus yang terjadi dan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Begitu juga Bapak Kepala Sekolah, kadang langsung, kadang harus ditunda, diidentifikasi dulu sesuai tingkat urgenitas. 7. Terkait adanya seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan, menurut Bapak Pengawas, selama ini yang dianggap mempermudah adalah pertama yang harus dilakukan adalah diselesaikan sendiri, kemudian sharing dengan teman sejawat atau komunitas lintas profesi,
dan bantuan pihak yang terlibat, tergantung kasusnya. Sedangkan Bapak Kepala Sekolah dipermudah dalam pembuatan keputusan dengan berdialog bersama untuk menyelesaikan kasus yang terjadi. 8. Terkait pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan, menurut pengawas adalah bahwa dilema itu adalah berebut kepentingan, sama benar, harus salah satu menurunkan ego, kompromikan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Bapak Kepala Sekolah bahwa pembelajaran yang diambil adalah bahwa ada pertentangan dalam kasus dilema etika, dan itu pasti ada dan seorang pimpinan harus bisa menyelesaikannya. Selanjutnya, adakah persamaan atau perbedaan dari pengawas dan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan? Dari hasil wawancara, keduanya memiliki persamaan dalam mengidentifikasi kasus dilema etika yang didasarkan pada pelanggaran nilai kebajikan. Sedangkan prosedur dalam pengambilan keputusan memakai hukum tertinggi lalu baru ke hukum di bawahnya. Dalam tata cara penyelesaian kasus, keduanya tidak ada jadwal yang pasti, namun fleksibel dan kondisional sesuai kasus dan urgenitas yang terjadi. Sedangkan perbedaan di antara keduanya adalah terkait pengambilan keputusan dalam kasus dengan kepentingan yang sama benar, kemudian hal-hal efektif yang bisa dilakukan dalam pengambilan keputusan, tantangan yang mereka hadapi, dan faktor-faktor yang bisa membantu mereka berdua dalam pengambilan keputusan. Itu terjadi perbedaan karena pada dasarnya setiap orang memiliki nilai-nilai kebajikan yang telah dianutnya secara berbeda. Lalu selanjutnya kita akan tahu apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur-unsur dilema etika. Dari hasil wawancara, rencana ke depan mereka adalah 1. Melakukan uji legal berdasarkan pada peraturan tertinggi. 2. Melakukan uji regulasi, apakah ada pelanggaran kode etik. 3. Berdialog dengan stakeholder dan semua pihak yang terlibat. 4. Mengambil keputusan yang berpihak pada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan, dan mampu mempertanggungjawabkan dengan konsekuensi yang terjadi. Lalu, bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan? Menurut pengawas sekolah, pengambilan keputusan dikatakan efektif jika mampu menyelesaikan masalah berdasarkan nilai kebermanfaatan, diterima semua pihak, dan mampu menyelesaikan dengan memakai unsur humaniora, berupa diberikan bimbingan dan arahan. Sedang menurut kepala sekolah, efektif jika ditempuh dengan jalan dialog. Dalam dialog dihasilkan kesepakatan bersama dan dialog itu mampu menyelesaikan masalah. Selanjutnya, pertanyaan ditujukan kepada saya. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan akan Anda menerapkannya? Tentunya jawaban saya adalah 1. Memahami pokok masalah dan kasus dilema etika sehingga tahu paradigma yang terjadi. 2. Dialog dengan stakeholder dan pihak terkait. 3. Tidak kaku dalam menggunakan prinsip berpikir baik berdasarkan pada peraturan, tujuan akhir, dan rasa peduli. Selalu disesuaikan dengan porsi dilema yang terjadi. 4. Melakukan analisis kasus dengan 9 panduan pengujian keputusan sebelum mengambil keputusan. 5. Keputusan yang saya ambil adalah berpihak pada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan, dan saya berani bertanggung jawab jika ada konsekuensi yang terjadi. Sekarang kita akan membahas
analisa wawancara pengawas dan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Tentunya analisa ini dilakukan pada kasus yang muncul saat wawancara dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dalam pengambilan keputusan dilema etika, dan 9 panduan pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus yang muncul dari pengawas sekolah adalah 2 sekolah rebutan murid. Murid belajar di sekolah A, namun dapodik di sekolah B. Sedang kasus yang muncul dari kepala sekolah adalah ada murid yang melanggar beberapa tata tertib di sekolah dengan poin pelanggaran melebihi batas. Paradigma yang terjadi pada kasus pengawas sekolah adalah kebenaran versus kesetiaan, sedang pada kepala sekolah adalah keadilan versus kasih sayang. Prinsip pada kedua kasus tersebut adalah rule-based thinking dan end-based thinking, yaitu berpikir berdasarkan peraturan dan berdasarkan hasil akhir. Sekarang mari kita uji dengan 9 panduan. Yang pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan. Pada kasus kepala sekolah, nilai yang bertentangan adalah komitmen dan kebenaran. Dengan fakta, adanya komitmen kuat dari lembaga agar murid tetap sekolah di lembaganya demi keberlangsungan lembaga sehingga memasukkan dapodik murid sepihak. Adanya aturan dapodik murid harus sesuai di sekolah tempat murid belajar. Faktanya ada murid sekolah di A namun dapodik di sekolah B. Sedangkan pada kasus kepala sekolah, nilai yang bertentangan adalah kedisiplinan dan kasih sayang. Dengan fakta, sesuai aturan, murid harus disiplin, patuhi aturan sekolah. Bila melanggar melebihi batas, ada konsekuensi yang diterima. Dan sesuai peran sekolah sebagai institusi moral, maka nilai kasih sayang harus ditanamkan dalam diri siswa. Uji kedua, siapa yang terlibat? Pada kasus pengawas sekolah, yang terlibat pengawas, murid, BK, wali kelas, kepala sekolah, pengawas sekolah lain, dan operator dapodik. Pada kasus kepala sekolah, yang terlibat kepala sekolah, murid, wali kelas, BK, wali siswa, dan tim ketertiban. Uji 3, fakta yang relevan dengan situasi. Pada kasus pengawas sekolah, ada fakta, ada siswa yang dapodiknya di sekolah lain, tidak sesuai. Murid tidak bisa belajar dengan nyaman karena dapodiknya di sekolah lain. Murid menginginkan dapodiknya pindah di sekolah tempat dia belajar. Adanya lembaga yang meminta murid-murid SMP-nya melanjutkan SMA di lembaganya demi mendapat murid banyak dan demi keberlangsungan yayasan, sehingga operator memasukkan dapodik murid sepihak. Sedangkan pada kasus kepala sekolah, fakta yang relevan adalah murid sering terlambat, tidak ikut jamaah sholat Jumat, merokok di sekolah, malas belajar, karakter kurang bagus, murid melanggar aturan sekolah dengan poin melebihi batas. Uji 4, pengujian benar salah. Pada kasus pengawas sekolah, uji legal, tidak ada pelanggaran hukum. Uji regulasi, ada pelanggaran kode etik, memasukkan data dapodik sepihak. Pada kasus kepala sekolah, uji legal, ada pelanggaran hukum karena murid melanggar nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Uji regulasi, tidak ada pelanggaran kode etik. Uji intuisi pada kasus pengawas sekolah. Jika dapodik tidak dipindah, maka murid tidak nyaman. Motivasi belajar turun karena murid tidak merdeka dalam menentukan pilihan tempat belajar dan kelak murid tidak bisa login akun PDSS. Pada kasus kepala sekolah, uji intuisi, jika murid tetap dipertahankan di sekolah, ada kekhawatiran semakin banyak murid yang melanggar tata tertib sekolah akibat tidak tegas dalam menangani pelanggaran murid. Pada kasus pengawas sekolah, uji publikasi, jika di media massa terjadi, pengawas akan merasa senang jika dapodik murid bisa dipindah sesuai tempat di mana murid belajar. Murid bisa belajar dengan tenang
dan kelak murid bisa login akun PDSS. Sedangkan pada kasus kepala sekolah, uji publikasi jika media massa menulis, maka kepala sekolah akan merasa nyaman jika keputusan pindah sekolah adalah konsekuensi dari perbuatan murid itu sendiri dan murid sudah melewati tahapan penanganan kasus, meliputi dibina, ada MOU kesepakatan. Namun jika melanggar lagi, harus sadar konsekuensi yang diterima. Pada kasus pengawas sekolah, uji panutan yang akan dilakukan, melakukan dialog dengan kepala sekolah dan operator dapodik yang memasukkan dapodik murid dengan mengedepankan unsur humaniora yang dikaitkan dengan kenyataan tempat tinggal murid. Pada akhirnya membuat keputusan dapodik murid dipindah ke sekolah tempat belajar murid. Pada kasus kepala sekolah, uji panutan yang dilakukan kerjasama dengan guru BK, wali kelas, guru mapel dalam analisis data buku diri murid terkait pelanggaran, memanggil orang tua, memberi kesempatan, adatan perjanjian. Jika melanggar, bukan sekolah yang mengeluarkan, tapi diri murid sendiri penyebabnya. Ada rasa peduli mencarikan sekolah lain sesuai minat murid. Uji kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Pada kasus yang dihadapi pengawas sekolah adalah kebenaran versus kesetiaan. Adalah benar jika dapodik murid dipindah ke sekolah di mana murid belajar. Dan adalah benar lembaga meminta murid SMP-nya melanjutkan pendidikan di lembaganya demi keberlangsungan sekolah atau yayasan. Sedangkan pada kasus kepala sekolah, pengujian benar lawan benar adalah keadilan versus kasih sayang. Adalah benar jika murid harus dipindah karena melanggar aturan melebihi batas poin dan sudah melalui tahapan penanganan kasus yang sudah disepakati. Bila tidak dipindah, akan memberi dampak negatif bagi murid lainnya. Adalah benar jika murid dipertahankan di sekolah karena memang sekolah sebagai institusi moral yang harus mendidik. Uji keenam, melakukan prinsip resolusi. Pada kasus yang dihadapi pengawas, prinsip yang digunakan adalah rule-based thinking dan end-based thinking. Untuk berpikir berdasarkan peraturan, sesuai peraturan, dapodik murid harus berada di sekolah di mana murid belajar. Dan untuk berpikir berdasarkan hasil akhir, maka dapodik harus dipindah. Jika tidak, maka di kelas 12 kelak tidak bisa login akun PDSS. Pada kasus yang dihadapi kepala sekolah juga memakai prinsip rule-based thinking dan end-based thinking dengan alasan sesuai peraturan murid harus pindah karena poin pelanggaran melebihi batas. Dan jika dipertahankan, banyak murid yang melanggar tata tertib sekolah karena tidak tegas dalam menangani pelanggaran murid. Uji ketujuh, investigasi opsi trilema. Pada kasus yang dihadapi pengawas, yaitu dengan adanya tim validasi dapodik sekolah di tingkat cabang pendidikan kabupaten kota. Sedangkan pada kasus yang dihadapi kepala sekolah, yaitu monitoring orang tua lebih intensif, menjadikan keluarga sebagai tempat pendidikan nilai-nilai kebajikan bagi anak, dan kepedulian untuk mencarikan tempat pendidikan pesantren. Uji ke-8, membuat keputusan. Pengawas sekolah harus membuat keputusan bahwa dapodik murid harus dipindah ke sekolah tempat belajar murid. Dan kepala sekolah harus membuat keputusan bahwa murid harus menerima konsekuensi akibat melanggar MOU yang sudah disepakati dengan melanjutkan pembelajaran di sekolah yang dituju disertai pendampingan dari orang tua. Terakhir, uji 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pengawas sekolah memindah dapodik di sekolah tempat murid belajar adalah keputusan yang tepat sesuai aturan.
murid bisa belajar dengan tenang dan kelak murid di kelas 12 bisa login akun PDSS. Sedangkan kepala sekolah membuat keputusan murid pindah sekolah adalah tepat karena melanggar kesepakatan dan poin pelanggaran melebihi batas aturan. Tahapan penanganan kasus juga sudah dilalui dan supaya tidak berdampak negatif bagi murid lain secara mayoritas. Demikian hasil analisis wawancara saya kepada kepala sekolah dan pengawas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.